Shalom. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan ini seri yang keempat ya. Ini seri yang keempat untuk CCF, Christ Center Family. Nah, saya ingin kita semua memahami akan konsep dasar ya. Memahami akan konsep dasar, akan filosofi dasar daripada CCF ini. Memang pendekatan kita bukan pada ada waktunya kita jalan-jalan, kita refreshing bersama, ada waktunya kita family time, kita quality time dan sebagainya, ada waktunya seperti itu. Tapi dalam CCF ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita keluarga yang berpusat, ya keluarga yang berpusat kepada Kristus. Ya, keluarga yang berpusat kepada Kristus, bersumber dari Kristus. Jadi setiap keluarga itu sanggup ya belajar dari Kristus karena Kristuslah yang di dalam kita. Kristus yang di dalam kitalah yang memampukan kita untuk melakukan seperti, saya tolong dijalankan. Budi Raharjo, mana? Dijalankan aja. Oke, mungkin belum dikirim ke mereka. Sudah ya? Sudah ya? Oke, jalankan aja, Bud. Ya. Jadi filosofi CCF itu adalah Kristus yang di dalam kita. Cepat ya, jadi begitu saya bicara langsung jalankan aja ya. Jadi begini ya, jadi filosofi dasarnya adalah Kristus yang ada di dalam kitalah inilah yang menjadi pusat, yang menjadi sumber. Kristus yang di dalam kitalah yang memampukan kita, saya dan saudara sebagai suami dan istri untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bukan begini. Bukan kita ini nyontoh dan niru Kristus, itu bukan. Bukan, saudara tidak akan bisa nyontoh dan niru Kristus. Itu terlalu berat dan terlalu ajaib. Melakukan untuk Kristus juga terlalu berat dan ajaib. Karena sebetulnya Kristus itu ada di dalam kita. Dialah yang menjadi pusat daripada semuanya, dan Kristus yang ada di dalam kita itulah yang berbuah-buah dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, sebetulnya Tuhanlah yang melakukan dalam hidup kita, lewat hidup kita, lewat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi konsep dasarnya itu bukan begini, apa yang harus saya lakukan supaya keluarga saya ini baik, supaya keluarga saya ini pulih, supaya keluarga saya ini lalu bisa menjadi baik. Tapi kita harus fokus kepada Kristus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara menyadari sepenuhnya Kristus yang ada dalam kehidupan saudara. Nah, inilah lewat Roh Kudusnya, itulah yang menolong saya dan saudara mengeluarkan semua buah, mengeluarkan semua karakter ilahi. Pada dasarnya Roh Kuduslah yang menolong saya dan saudara melakukan seperti yang Yesus lakukan, memiliki sikap hati seperti Yesus, bereaksi seperti Yesus bereaksi dalam segala keadaan. Nah, malam hari ini saya ingin bacakan satu kisah ya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang ayat yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ketiga. Keluarkan Alkitab saja. Tolong keluarkan Alkitab. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ketiga. Saya akan baca satu perikop.
Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ketiga mulai. Nah, saudara coba perhatikan. Saudara coba perhatikan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus kerjakan. Ini satu perikop di mana judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan bacakan semuanya supaya saudara tahu gambaran cerita, gambaran kisahnya secara utuh. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini sebelum Yesus menggambarkan satu waktu bahwa dia akan naik ke surga dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air itu ke dalam sebuah basi, saya sebut bejana pembasuhan, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saya pernah sampaikan perikop ini, saya pernah sampaikan akan khotbah ini mendapatkan bagian dari pelayanan Yesus. Nah, saya juga pernah sampaikan bahwa ketika seorang tuan rumah itu dia memiliki tamu, dia ada kedatangan tamu, lalu akan ada seorang budak itu yang bertugas membasuh kaki daripada tamu-tamunya. Dan ini adalah budak yang katakanlah kualifikasinya itu bisa dikatakan paling rendah. Tidak bisa melakukan yang lainnya, sudahlah. Masa sih membasuh kaki aja masih salah, ya kebangetan. Ya, masih salah ya kebangetan. Minimal mungkin airnya tidak merata nyepratinya, mungkin ngelapnya mungkin tidak terlalu kering. Tapi pada prinsipnya pekerjaan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh seorang budak ini adalah pekerjaan dari kategori budak yang bisa dikatakan itu paling rendah dibandingkan kemampuan mungkin memasak, kemampuan memelihara kebun, pertanian dan sebagainya. Ini hanya mendapatkan bagian untuk membasuh bagian dari tubuh yang paling kotor dari tamu-tamunya. Karena kita semuanya tahu bahwa pada zaman itu mereka tidak punya sepatu yang terbungkus rapat seperti itu. Mereka hanya punya kasut yang ada alasnya lalu hanya sekedar tali-tali yang menyilang. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa Israel itu daerah yang berdebu, daerah padang gurun dan sebagainya. Jadi kaki itu memang merupakan bagian yang paling kotor ketika seorang itu melakukan sebuah perjalanan. Dan seorang budak yang kualifikasinya paling rendah, yang mungkin juga bayarannya paling murah, itulah yang ditugaskan ketika seorang tuan rumah itu mendapatkan tamu, lalu ada bejana, lalu dibasuh, lalu dilap. Nah, Yesus melakukan apa yang seorang budak dengan kualifikasi yang paling rendah itu untuk melakukan pekerjaan yang bisa dikatakan paling rendah. Praktis setelah itu tidak ada yang lainnya. Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku.
Saudaraku, banyak penafsir Alkitab yang mengakui dan menyadari, menyimpulkan bahwa pembasuhan kaki oleh Yesus kepada murid-muridnya itu menunjukkan satu semangat dasar, satu hal mendasar, bahwa dengan cara itulah lalu Yesus itu melakukan semua pelayanannya. Itu menggambarkan bahwa sebetulnya itu merupakan gambaran dari semua yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang percaya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sekali lagi, sebab jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kembali kepada ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Nah, mari kita coba terapkan, mari coba kita plotkan ini bukan dalam konteks kehidupan bergereja, bukan dalam konteks kehidupan dalam komunitas sel, kita melayani jiwa-jiwa, kita membasuh jiwa-jiwa, tapi kita bicara mengenai keluarga. Kita bicara mengenai keluarga, jadi coba saudara bayangkan dan saudara terapkan apa yang kita baru baca ini, bagaimana Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya yang merupakan wujud daripada pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu saudara bayangkan itu, saudara terapkan itu dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Karena Alkitab mengatakan begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus juga katakan, kalau aku membasuh kakimu, kamu ini mendapatkan pelayanan daripadaku. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana setiap kita itu memiliki bejana pembasuhan. Saya beri tambahan tema itu, bejana pembasuhan seorang budak. Ya, di flyer kita kan hanya bejana pembasuhan, tapi saya tambah itu bejana pembasuhan seorang budak. Nah, ketika Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya, dia katakan begini, aku memberikan teladan, aku ini guru dan tuan. Dan benar katamu bahwa aku ini guru dan tuan. Dan kalau aku guru dan tuan, aku tidak keberatan melakukan itu kepada kamu yang sebetulnya posisinya mereka adalah lebih rendah daripada Yesus karena mereka adalah murid-murid Yesus. Jadi kalau aku sudah melakukannya, kamu pun harus melakukan satu dengan yang lainnya. Aku sudah memberikan teladan, kamu pun juga harus melakukannya. Lalu kembali mari kita lihat bagian demi bagian. Yohanes
pasal, ya kita mundur lagi ke ayat yang keempat. Ke ayat yang keempat. Dikatakan begini, ya ayat yang keempat, yang PowerPoint, PPT, nah. Yang bangunlah Yesus. Oke, ya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, bangunlah Yesus. Bangunlah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman sekalian, bahwa kita dalam keluarga, kita tidak bisa saling menunggu. Harus ada yang mengambil inisiatif. Dalam konteks pemulihan keluarga, itu tidak bisa kita saling menunggu. Yang perempuan katakan, dia kan pemimpinnya, dia yang harus memulai. Yang suami katakan, lah kamu kan penolong. Penolong ya menolong, kamu pemimpinnya, kamu imamnya, kamu suaminya, kamu kepala keluarganya, ya kamu yang harus mulai. Ya kalau kepala keluarga baru lemot ya penolongnya lah. Ya kita baru malas ya penolongnya yang harus bergerak. Tidak bisa kita menolong orang malas yang nggak bisa. Nah kalau seperti itu masalahnya, lalu yang terjadi adalah debat kusir. Kapan urusan akan selesai? Yesus tidak memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Kita akan belajar saling membasuh satu dengan yang lain. Tata cara pembasuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6 begini. Ayo siapa yang mau membasuh duluan? Petrus, Yohanes, Yakobus, siapa yang tergerak lebih dahulu? Yesus tidak berpolemik seperti itu. Yesus tidak berdiskusi, Yesus tidak ayo siapa yang duluan, siapa yang paling tua, siapa yang paling goblok, siapa yang paling pintar, siapa yang dosanya paling banyak. Dia tidak memperdebatkan hal-hal begitu. Dia tidak memberikan pelajaran ini tata cara pembasuhan pertama, ambil ember, kedua isi air, 3 beri kaporit supaya nanti kuman-kumannya pada mati semuanya. Lalu ambil, dia tidak ribut di situ. Yang dia lakukan adalah dikatakan bangunlah Yesus. Nah dalam konteks pemulihan keluarga, itu bukan dimulai dari kita. Bukan dimulai dari kita. Tapi dari siapa? Saya. Dimulai dari saya. Yesus yang guru dan Tuhan, dia dikatakan lalu bangunlah Yesus. Ya, lalu bangunlah Yesus. Dia mengambil inisiatif, ya, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya yang mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Berikutnya, nah saudara perhatikan ya, keluarkan semuanya aja. Dikatakan begini, bangunlah Yesus, artinya Yesuslah yang mengambil inisiatif. Entah saudara kepala keluarga, suami, istri, udahlah tidak penting. Harus ada yang mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif. Tidak iri satu dengan yang lain. Udahlah kalau begitu berunding. Saya yakin. Enggak pernah ada ujungnya. 30 tahun saya berunding juga enggak ketemu. Enggak ketemu tuh. Udahlah, pakai ilmu apapun. Saya pikir saya itu punya ilmu, saya pernah belajar membaca banyak buku mengenai cara bernegosiasi. Ya, saya punya 3 atau 4 5 buku mengenai cara bernegosiasi, cara bagaimana mengambil persetujuan dan sebagainya, saya belajar semuanya. Itu saya bisa terapkan di dalam organisasi dan yang lain-lainnya, tapi khusus di rumah tangga saya enggak berhasil. Tidak bisa. Cobalah berunding, siapa yang harus mulai. Nanti akan sampai kepada telur dan ayam.
mana duluan. Tidak penting, diceplok aja selesai urusannya. Ya, tinggal dimakan. Nah, jadi harus ada yang mengambil inisiatif. Nah, pemulihan keluarga selalu dimulai dari apa? Dari saya. Nah, kalau saudara perhatikan, yang dilakukan berikutnya adalah apa? Menanggalkan jubahnya. Jubah bicara mengenai keberadaan orang pada waktu itu ya terlihat dari jubahnya, terlihat dari pakaiannya, menterengnya dia, derajatnya dan sebagainya. Nah, Yesus tidak mempedulikan akan jubahnya. Jubahnya jauh lebih baik karena berikutnya dia mengambil lap sebetulnya. Dia mengenakan lap. Jubah yang baik, jubah yang rapi, jubah yang cukup mahal dia tanggalkan lalu diganti dengan lap. Kalau kita masih ngotot dan kita tidak berorientasi kepada pemulihan keluarga kita yang dampaknya akan kepada anak-anak. Saudara dikatakan bahwa ketika Yesus menanggalkan jubahnya, itu dia menanggalkan egonya. Menanggalkan kepentingannya sendiri. Menanggalkan gengsi. Gengsi itu rumit dan mahal, saudaraku. Ya, diurus nggak ketemu. Kamu gengsi? Enggak. Aku nggak gengsi kok. Tapi ya gengsi. Jadi itu kadang-kadang dicari nggak ketemu tapi ada. Dibilang tidak tapi masih tersemat di situ. Dia menanggalkan ego, menanggalkan kepentingan diri sendirinya, menanggalkan gengsi, menanggalkan perasaan yang berpusat kepada diri sendiri. Dengan kata lain begini, aku tidak penting. Aku tidak penting. Istriku jauh lebih penting. Suamiku jauh lebih penting. Anak-anakku jauh lebih penting. Aku tidak lebih penting dari mereka. Karena itu dikatakan aku menanggalkan jubahnya, Yesus menanggalkan jubahnya, menanggalkan ego, kepentingan, gengsi, perasaan yang berpusat kepada diri sendiri. Lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Dia lepaskan jubahnya, dia mengambil lap. Karena inilah yang digunakannya untuk apa namanya itu? Untuk mengelap kaki daripada murid-muridnya. Dia mengambil lap. Nah, saudaraku, kita sebagai suami atau istri, poin yang sangat penting adalah saudara harus melepaskan hak. Seperti Yesus melepaskan hak. Kalau saudara orang yang ngotot terus, kita punya pertanyaan, loh, yang ada di dalam kamu itu siapa? Yesus atau bukan? Oh, Yesus, Pak. Loh, Yesus itu adalah pribadi yang melepaskan hak. Dia lepaskan jubahnya, lalu mengambil lap. Melakukan pekerjaan yang paling kotor. Nah, kalau saudara itu adalah orang yang ngotot, pertanyaannya adalah, lu yang hidup di dalam saudara itu siapa? Pak, saya orang Kristen. Kita tidak bicara mengenai orang Kristen dan bukan Kristen. Kita bicara mengenai yang hidup dalam saudara itu siapa? Yang masuk dalam hidup saudara itu siapa? Ketika saudara katakan, Yesus masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang masuk siapa? Kalau yang masuk Yesus, seorang pribadi yang tidak keberatan melepaskan haknya, lalu saudara adalah pribadi yang ngotot, yang selalu membuat kondisi bahwa akulah yang paling penting, aku yang harus paling diakui, aku yang harus paling dan sebagainya. Lalu pertanyaan, yang masuk itu siapa? Atau kita tidak menyadari Yesus itu siapa? Yang adalah Tuhan dan Guru, lalu dia rela melepaskannya. Melepaskan hak untuk dihargai, untuk diakui, untuk diperhatikan. Melepaskan hak untuk dilayani. Melepaskan hak untuk dilayani. Melepaskan hak untuk dianggap orang penting, bahkan orang paling penting dari
sebuah keluarga. Yesus adalah pribadi yang melepaskan hak yang diakui, dihargai, diperhatikan, dilayani, dianggap penting dan semuanya. Saudara perhatikan akan gambar berikutnya ini. Kalau kita mempertahankan hak untuk diakui, hak untuk dihargai, dihormati, diperhatikan, dilayani, dianggap penting, bicara tanpa dihalangi. Diam dulu, aku baru ngomong, jangan di stop. Jangan di stop, aku baru ngomong, aku selesaikan dulu, stop. Aku kunci mulutmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku ngomong dulu, ya. Hak untuk dianggap penting, bicara tanpa dihalangi, hak untuk dimengerti, hak untuk apa lagi ya, begitu banyak hak, termasuk hak asasi manusia, suami dan istri. Nah, kalau kita mempertahankan, tidak selalu kita itu mendapatkan hak yang kita inginkan. Itu tidak selalu, dan bahkan kadang-kadang ujungnya adalah zong. Ujungnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau kita tidak mendapatkan hak yang kita inginkan, dan terutama itu adalah dari pasangan kita, dari suami atau istri, yang akan terjadi adalah marah, kecewa, dan pahit. Ketika kita ingin mendapatkan, kita ingin supaya pasanganku itu melakukan memenuhi semua hak-hakku. Nah, repotnya adalah kadang-kadang lalu antara suami istri sama-sama menuntut. Nah, ketika sama-sama menuntut ya hasilnya zong toh. Hasilnya tidak akan ada apa-apa. Hasilnya akan saling mengecewakan satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, memang dalam hal ini salah satu memang hubungan yang paling rumit di muka bumi ini bukan hubungan presiden dan menteri, bukan hubungan antara DPR dan partai politik, bukan hubungan antara bos dan karyawan, itu bukan. Hubungan yang paling rumit di seluruh dunia memang hubungan suami istri. Karena kita sakit hati paling banyak ya dengan istri, dengan suami kita. Yang notabene kita berharap ini adalah orang yang kita harapkan dia akan memuaskan semua keinginan kita. Lalu pada waktu kita berpacaran, kita bertemu, kita akan menikah, kita akan punya satu angan-angan, kenapa kamu mau menikah dengan si A ini? Karena aku yakin dia akan bisa memenuhi semua kebutuhanku. Kalau saudara tidak yakin, saudara tidak akan mau menikah. Loh iya toh? Pada waktu saudara jatuh cinta dan tergila-gila, belum waras, belum sadar. Ya, saudara tergila-gila jatuh cinta, saudara aku yakin, pokoknya ini kalau aku tidak dikawinkan dengan ini, aku tidak akan mau kawin selama-lamanya. Loh kenapa? Karena hanya dialah yang bisa memuaskan dahaga cintaku. Loh kan begitu kan? Kita berharap bahwa pasangan kita akan memenuhi semua apa yang menjadi keinginan kita, perasaan kita, jiwa kita, semuanya kita betul-betul inilah, ini durian runtuh betul-betul. Saudara tidak, menurut aku salah itu, durian runtuh lalu meruntuhi kepala saudara kan bonyok semuanya. Ya kalau sudah ocean ya enak, kalau masih gelondongan kan berat sebetulnya. Ya terjadilah lalu habis itu babak bundas kan, ya. Nah, saudara kan selalu berharap begitu, ini adalah pribadi yang akan memuaskan hidupku. Kenyataannya kan tidak. Kenyataannya kan tidak. Laki-laki yang paling menyakiti hidupmu ya bukan orang lain, bukan tetangga, ya suamimu. Perempuan yang paling menjengkelkan di muka bumi ya bukan tetangga, ya istrimu itu. Loh iya toh? Loh ya aneh toh kalau misalkan Budi Pras, perempuan yang paling menjengkelkan siapa? Evi. Loh aneh toh. Lah kamu ada hubungan apa dengan Evi? Malah karu-karuan. Ya nggak bisa toh. Ya kita, jadi kan rumit. Pribadi yang kita harapkan bisa memuaskan dan membuat hidup kita menjadi utuh. Pribadi itulah yang membuat kita menjadi tercabik-cabik dan kita porak-poranda. Karena apa? Kita bergantung kepada dia, bahwa dialah
yang akan memenuhi semua kebutuhan dahaga dan laparnya jiwaku. Omong kok kosong. Ya, ini tidak selalu terjadi. Ya, itu terjadi kalau Bu Indah sedang makan bakso. Ya, kalau sedang makan bakso itu berbunga-bunga dan kelihatan mekrok semuanya, saudaraku. Ya, kalau sudah normal semuanya ya selesai lah urusannya. Selesai urusannya, kembali kepada alam sadar. Ya Mi ya. Kalau sedang di depannya bakso, nah itu menyenangkan. Kalau habis kembali ke tabiat lama. Wes suwe ratu kono bakso. Ya, lalu mempertahankan hak itu menjadi masalah. Nah, saudara belajar dari Yesus. Next, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak mempertahankan haknya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, baca dalam hidupmu suami istri, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan baik-baik, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Yesus katakan, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dia betul-betul merendahkan dirinya. Saudaralah yang harus merendahkan diri. Pak, saya ini doakan Pak supaya saya ini punya roh yang rendah hati. Rasa repot, rendahkan saja dirimu sendiri. Gak usah terlalu rohani yang gimana. Pak, beli saya urapan rendah hati. Alah, udahlah, hilangkan egomu nanti kan rendah hati. Kadang-kadang kita ini terlalu dramatis, yang rohani. Hanya butuh berubah pikiran dan bertobat kok, selesai urusannya. Pak, saya tolong didoakan, nanti saya rebah lalu saya rendah diri. Enggak usah begitu. Saudara, hilangkan egomu, terputuskan, udahlah, aku bukan siapa-siapa. Selesai urusannya. Kadang-kadang dramatisasi begitu itu tidak menolong, saudaraku. Habis bangkit ya balik lagi. Nah, yang saya inginkan adalah saudara punya kesadaran. Ketika saudara sadar, saudara memiliki kesadaran bahwa seperti Yesus dikatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan akan gambar ini, saudaraku. Yesus adalah Allah, lalu menjadi hamba, menjadi manusia, mati di kayu salib dan sebagainya. Merendahkan diri, menghamba. Menghambalah kepada pasanganmu. Menghamba dalam, ini bukan apa ya, dalam arti yang literal-literalnya, bukan figuratif, ya, bukan perumpamaan, bukan. Menghamba dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, dalam skala yang sekotor-kotornya, sampai artinya katakanlah urusan entah sandal, sepatu, masak, piring, semuanya. Merendahkan diri, menghamba, melayani dengan hati. Jadi aku melayani kamu, aku menghamba kepadamu, tapi hanya ucapan di bibir saja. Tidak, ini bicara mengenai praktek. Karena yang Yesus katakan dia praktek, dia betul-betul membasuh kaki murid-muridnya. Betul-betul saudara harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah dalam tanda kutip kotor dan rendah. Ya, kalau saudara laki-laki ikut cuci piring lah, ikut kepel, ikut apapun, saudara yang perempuan mungkin saudara harus membersihkan sepatu suamimu lah, apa-apa semuanya, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkotor. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkotor. Merendahkan diri, menghamba, melayani dengan hati, berorientasi kepada kesenangan dan kenyamanan dan kebutuhan pasangan.
Pasangan tidak hanya butuh kata-kata aku cinta padamu. Iya sih, kita butuh itu. Tapi kadang-kadang istri nyuci piring butuh suami minimal memberi semangat, memberi arahan. Yang itu belum dicuci, yang sebelah sana memberikan arahan, didampingi sambil memberikan arahan. Ya, gitu ya Tongam ya. Ya itu yang pojok itu masih belum bersih. Ambok tinggal diambil lalu kosok barengan itu kan selesai toh. Ya, kadang-kadang suami terburu-buru, istri membantu mengambilkan tas sepatu, sandal atau apapun. Betul-betul dalam konteks pekerjaan yang kotor, pekerjaan seorang pembantu, seorang hamba. Tidak hanya ucapan di bibir saja. Tapi kita bicara mengenai keseharian, pekerjaan-pekerjaan sehari, apa yang kita bisa lakukan, yang bisa menolong, menyenangkan, menyamankan, memenuhi semua kebutuhan akan pasangan kita. Itulah yang Yesus lakukan. Dia tidak katakan, aku melayani engkau ya, aku merendahkan diri di hadapanmu, oke sekarang kamu pergi praktekkan, itu tidak loh. Dia lakukan dulu, baru dia ngomong. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam keluarga. Lakukan itu hal-hal praktis yang ringan, bukan yang ringan. Hal-hal praktis yang rendah, pekerjaan rumah tangga, urusan apapun. Lakukan itu kepada pasanganmu, mulai dari bagaimana mendidik anak, bagaimana memberi makan anak, mengurusi pekerjaan rumah tangga, mengurusi semuanya. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan praktis yang bisa meringankan beban suami dan istrimu. Yesus bukan raja lalu yang berpangku tangan di tahtanya, lalu hanya menerima laporan dan memberikan arahan. Dia betul-betul mengambil rupa seorang hamba yang terendah. Nah, bagian yang paling mendasar adalah membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya. Saudaraku, Yesus sudah menanggalkan jubahnya. Lalu dia mengambil kain lenan, mengikatkannya kepada pinggangnya. Lalu dia mengambil bejana pembasuhan itu. Lalu dia dikatakan dia mulai melakukan, dia membasuh kaki murid-muridnya dan lalu menyekanya. Kita sampai kepada poin yang terpenting, saudaraku. Ini poin yang terpenting. Saya berdoa, saya memahaminya sehingga bisa menerangkan kepada saudara dan saudara juga memahaminya. Begini saudaraku, pasangan kita itu bukan pasangan yang sempurna. Pasangan kita mungkin saja adalah pribadi yang terluka. Pasangan kita mungkin aja adalah pribadi yang dimanja oleh orang tuanya. Pasangan kita adalah pasangan yang dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh pendidikan, oleh siapapun. Jadi ketika dengan saudara menikah dengan seseorang, bisa jadi dan pasti saudara menikah dengan seorang pribadi yang mungkin saja compang-camping dan berantakan hidupnya dan tidak sempurna. Itu bisa dipastikan begitu. Tidak ada pribadi yang sempurna. Belum lagi masalah dosa keturunan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Jadi pribadi yang sekarang menikah dengan saudara, itu bukan pribadi yang sempurna. Kadang-kadang pribadi yang terluka, kadang-kadang pribadi yang tersisihkan, kadang-kadang pribadi yang terbuang, kadang-kadang pribadi yang betul-betul porak-poranda, ya tapi saudara tidak bisa memilih, Pak saya mau pribadi yang sempurna, mungkin ada pribadi yang sempurna, tapi begitu menikah dengan saudara ya rusak juga akhirnya. Kalian yang merusaknya. Jadi pada dasarnya kita ini menikah dengan pribadi yang tidak sempurna. Jangan lihat saya kalau pas sedang khotbah. Karena di belakang saya ada dua malaikat yang menyinari saya. Sehingga, wah ini pribadi laki-laki sejati, pria sejati. Tanyalah kepada Bu Indah. Sepanjang hari ini dia jengkel dengan saya. Ya,
Oh iya, sebenarnya hanya karena sudah saya basuh aja selesai urusannya. Ya, saudara jangan melihat begitu. Ya, karena kalau saya sedang khotbah ini ada dua malaikat di belakang, kanan dan kiri ini. Sehingga seakan-akan, tapi pada praktiknya tidak. Sepanjang hari ini kami berantakan. Ya tapi itulah realita. Bahwa saya sadar dia masih saja cengeng. Dia juga melihat saya masih saja konyol. Kapan ini suamiku sempurna? Ya mungkin tidak akan. Kapan ini istriku dewasa? Seperti Ibu Kartini? Ya tidak akan. Karena kita tidak pernah berkunjung ke museumnya ya. Kita hanya di depannya aja. Ya tidak ada. Pada dasarnya bahwa pasangan kita tidak sempurna. Nah perlakuan kita akan membersihkan semua yang kotor dari kehidupannya. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Coba tolong keluarkan sebentar Bud, itu di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Keluarkan ayatnya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini jangan diplotkan hanya kepada jemaat di gereja, terapkanlah ini di keluarga. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lainnya. Karena apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa, menutupi banyak sekali masalah, menutupi banyak sekali persoalan, kekurangan, kesakitan apapun, karena di situ ada pengampunan yang tulus. Nah, ini kerap diajarkan di gereja, di jemaat, di komsel. Tapi kadang-kadang tidak ditarik, dibenang merahkan dengan keluarga. Yang terutama harus dilakukan di keluarga. Kita komsel seminggu sekali, kita berumah tangga setiap hari. Kembali ke gambar tadi. Jadi maksud saya begini, ya kembali ke PowerPoint tadi, jadi maksud saya begini, saudara harus betul-betul begini ya, bahwa kita tahu pasangan kita itu tidak sempurna. Kenali kelemahan, kekurangan, masalah yang dia miliki, lalu begini, memberikan kondisi yang membuat dia menjadi sembuh. Jangan malah mempermasalahkan, menggugat dan menuntut. Begini saudaraku, kalau katakanlah istri saya kesleo nih, bagian tangannya, saya harus mengamankan, jangan sampai bagian yang sakit itu tersentuh, apalagi tertabrak atau ketatap. Saya harus mengamankan sedemikian rupa, karena kalau mungkin kesleo lalu ketatap lagi, baru setengah sembuh sakit lagi, baru setengah sembuh sakit lagi. Nah saudara perhatikan, saudara harus betul-betul menjaga suami dan istrimu. Ini kelemahannya di mana? Ini kelemahannya adalah ini laki-laki satu ini gengsinya tinggi luar biasa. Jangan dipermasalahkan terus. Perlakukan dengan baik. Penuhi kebutuhannya. Penuhi kebutuhannya, saudara jaga perasaannya, saudara jaga sikapmu sehingga suami atau istrimu itu tidak setiap hari terluka, setiap hari marah, setiap hari bad mood. Sudah tahu itu adalah kelemahan istri dan suaminya, jangan terus dibombardir, kamu begini, mbok jangan begini. Loh ini orang sedang sakit, ini orang sedang bermasalah, amankan. Sudah tahu istrinya demam, jangan dibuka pakainya sentor kipas angin. Ya kembunglah. Sudah tahu demam, berilah selimut. Jangan kamu demam ngapain? Udah gede kok demam.
Nah kadang-kadang perlakuan ke kita kepada istri kita, suami kita itu tidak membasuh gitu loh. Menyalahkan, membombardir, menuntut, menghakimi kamu begini tidak seperti yang lainnya. Saudaraku, kita menikah bukan dengan pasangan yang sempurna, kita menikah dengan pasangan yang sakit. Kita menikah dengan pasangan yang sakit. Perlakuan saudara akan membuat pasanganmu akan berangsur pulih dan sembuh atau tidak, atau semakin merana, atau semakin nelongso. Karena apa? Kelemahannya disikat terus. Titik lemahnya disikat terus, titik lemahnya disikat terus, titik lemahnya terus dipermasalahkan. Sakit. Kenali kelemahan dan kekurangan dan masalah yang dia miliki. Dan kondisi apapun, ya, dan berikan kondisi yang membuat dia menjadi sembuh. Jangan malah mempermasalahkan. Kok kamu begini? Jawab saja, dari dulu aku memang begitu. Kamu baru tahu ya? Ya, itulah realita. Tidak bisa. Jadi mari kita bongkar semua paradigma antara kita menuntut pasangan kita berlaku sempurna kepada kita. Kita harus memberikan kondisi yang baik. Sehingga ketika dia bertumbuh, dia lama-lama, Kristus di dalam dia, itu akan makin berkuasa. Roh Kudus, buah roh itu makin nyata. Nah ketika buah roh itu terus terjadi, loh kita ini bisa begini nih. Kita bisa mengkondisikan istri kita selalu tersenyum, pasangan kita selalu tersenyum dan bahagia. Atau kita bisa mengkondisikan pasangan kita itu selalu jengkel dan marah. Tergantung perlakuanmu. Kalau kita kondisikan bahwa ini pasangan kita selalu kita kondisikan supaya marah, jengkel, uring-uringan, bad mood, lalu terus begitu dari pagi sampai malam sampai pagi terus kita buat dia jengkel. Atau kita akan buat dia senang, dia bahagia, dia merasa penting, dia nyaman, dia sukacita. Loh kalau lalu dua-duanya saling melakukan itu, semua bahagia toh. Lama-lama akan sembuh. Biar Pak, hantam saja. Tengking saja, biar lari setannya. Setannya lari, suamimu di situ. Saudaraku, kita harus membongkar semua paradigma kita, bukan menuntut. Bukan kamu harus begini, tidak bisa. Kita harus membasuh. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa, "Hei Petrus, kamu yang banyak omong itu, basuhlah saudara-saudaramu." Tidak. Selalu memberikan piala kemenangan kepada pasangan kita. Kan itulah jangan berbantah. Jangan berbantah. Perhatikan apa yang menjadi kesukaannya. Buat dia selalu menang tiap hari. Buat selalu dia tersenyum. Buat selalu dia bahagia. Pak Yus selalu berhasil. Tidak. Teori saya tahu. Kadang-kadang praktek, kadang-kadang nyebelin juga itu. Gitu. Tapi maksud saya begini. Kembali kepada pola dasarnya bahwa saudara harus selalu memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada pasanganmu. Saya akui saya tidak selalu berhasil. Karena apa? Ada waktunya saya ambil hak lagi. Ya, tidak selalu saya berhasil. Ya, kita jujur-jujuran aja ya. Kita belajar bersama-sama. Ya, selalu memberikan piala kemenangan, beri kesenangan, beri sukacita kepada pasangan kita. Ciptakan suasana dan kondisi yang membuat dia bahagia dan puas. Ciptakan suasana dan kondisi yang selalu membuat dia bahagia dan puas, termasuk seks.
termasuk seks. Berikan apa yang pasanganmu inginkan, termasuk seks, ya. Nanti saya akan panggil Pak Jarod lagi itu bicara mengenai seks, karena dia lebih vulgar daripada saya. Saya orang mentolol, dia lebih vulgar. Jadi saya masih, dia lebih belak-belakan. Singkirkan semua penghalang dan masalah yang bisa membuat pasangan kita semakin sakit dan bermasalah. Kalau sudah tahu pasangan kita itu tidak suka barang berantakan, jangan saya terapi Pak, saya sengaja biar dia sembuh. Konyol saudaraku, itu terapi negatif namanya. Biarin aja Pak, tak sengaja semrawut biar pengen tahu dia marahnya seberapa. Saudara harus belajar waras. Singkirkan semua penghalang dan masalah yang bisa membuat pasangan kita semakin sakit dan bermasalah. Jauhkan dari hal-hal yang membuat trauma. Ganti dengan hal-hal menyenangkan. Jangan katakan pada saya, Pak saya tidak tahu apa yang tidak disenangi oleh istri saya dan suami saya. Saudara tahu. Jangan tanya kepada saya, Pak saya bingung. Saudara tidak bingung, saudara tahu mana yang membuat pasanganmu senang atau tidak senang. Saudara tahu tiap hari, hanya kadang-kadang kita tidak mau tahu gitu aja. Ya. Nah perhatikan baik-baik, komunikasi dan koreksi akan lebih mudah dilakukan dalam keadaan pasangan kita senang, bahagia, dan puas. Cobalah koreksi orang ketika sedang marah. Saudara akan diselantap, saudaraku. Tapi ketika orang itu bahagia, puas, berbunga-bunga, mendapatkan sepatu baru, nah kita bisa ngomong. Kita bisa ngomong. Ya, biasakanlah koreksi di mall aja, itu lebih murni tuh. Ya, suasana mendukung. Ya, begitu agak marah, masukkan ke toko, sudah selesai tarik lagi, itu aja. Ya, nggak usah harus beli kan. Kemudian perhatikan neraca emosi. Perhatikan neraca emosi terhadap pasanganmu, surplus atau minus. Perhatikan akan neraca emosinya, mana yang lebih banyak saudara lakukan. Loh kita tidak selalu berbuat sempurna sih, tapi saudara menyenangkannya jauh lebih banyak atau menjengkelkannya. Ya, saya pernah beri tantangan kepada Joko, coba lakukanlah tes. Sebentar Kak, bulan depan saya tes gitu ya. Ya nanti kapan-kapan kalau Olive dites Joko, hati-hati. Oke. Berikutnya. Keluarga adalah prioritas pelayanan kita. Bukan berarti yang lainnya tidak perlu dilakukan, saudaraku. Ya, prioritas. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam pelayananku. Memastikan setiap anggota keluarga mendapatkan perhatian dan pelayanan dari kita. Itu prioritas utama dalam kehidupan kita di luar apapun. Sekali lagi, memastikan setiap anggota keluarga mendapatkan perhatian dan pelayanan dari kita. Berikutnya, sekaligus yang terakhir, sebelum kita lihat satu gambaran video yang menarik. Kamu menyebut aku guru. Nanti Bu Dimas akan jelaskan sedikit videonya sebelum ditayangkan ya. Oke, sudah ada title-nya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib apa? Saling membasuh kakimu. Saling melayani, saling mencari kemenangan, kesenangan dan memberikan kemenangan kepada pasangan kita. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Suami istri saling mengambil inisiatif
saling mengambil inisiatif. Bahkan kalau sekarang saudara tidak semuanya datang bersama dengan suami atau istrinya kan, tidak apa-apa. Waduh Pak, sayang Pak, suamiku tidak ikut. Tidak sayang, itu kesempatan tuh engkau memulainya. Bersyukurlah engkau mendapatkan kehormatan. Ya, aduh Pak, istriku tidak ikut, baru siaran. Ya tidak apa-apa toh. Itu kesempatan, wah untung dia tidak tahu. Untung dia tidak tahu, sehingga aku bisa mulai melakukannya seperti Yesus. Ya, jadi jangan sesalkan, kenapa kamu siaran? Aku udah suruh ngomong libur. Justru kesempatan, dia tidak tahu urusannya, lakukanlah. Kalau engkau datang sendiri itu bukan masalah besar. Engkau datang berdua itu jauh lebih baik. Suami istri saling mengambil inisiatif, tidak menunggu. Saudaraku, ada video singkat bagaimana mengenai seorang suami sudah lanjut usia, hidup bersama dengan pasangannya, dengan istrinya. Istrinya dalam keadaan sakit Alzheimer ya, jadi dia tidak mengingat siapa dirinya, tidak tahu lagi siapa suaminya. Tapi yang menarik adalah suaminya tetap memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Mari kita saksikan akan videonya.ชื่ออะไร คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญส่ง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่น มีระเบียบ รักความสะอาด ตลก ขี้บ่น ขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต เดินเล่นเหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ ไทยประกันชีวิต Saudaraku, kadang-kadang ada banyak hal sederhana yang kita bisa lakukan. Jangan khawatir, saya tidak menyiapkan wadah pembasuhan. Cuman begini loh,
Coba perhatikanlah detail-detail kehidupan kalian. Hari demi hari. Ya. Satu hal kalau misalkan kita, yuk Kak siapkan wadah lalu kita buatkan tindakan pembasuhan di GSG ini. Oke, satu hal bisa begitu. Tapi sebetulnya begini, dalam keseharian kita, apakah sikap seperti yang dipertontonkan oleh video pendek itu kita bisa lakukan atau tidak? Nanti kalau Alzheimer aja, kelamaan, jangan tunggu itu terjadi. Jangan tunggu masalah makin memburu. Berbahagialah dengan membuat pasanganmu berbahagia. Senanglah dengan membuat dia senang. Jadi pikirkan yang setiap hari kita lakukan. Omongan kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, sikap kita, bagaimana terhadap perasaannya, bagaimana terhadap tingkah lakunya, apa responmu terhadap permintaan dari pasanganmu. Dia minta hal yang sederhana, kadang-kadang kita bentak. Dia minta sederhana, kadang-kadang kita tidak mau tahu. Kalau kita pas jengkel, kita bentak. Lakukan hal-hal yang mendasar. Basuhlah dia. Basuhlah perasaannya. Saudara tidak menikah dengan pria atau wanita yang sempurna. Kita semua punya istri yang terluka, kita semua punya suami yang terluka juga. Kita bisa saling melukai atau kita bisa saling menyembuhkan. Amin.